string panjang N yang dapat dibentuk dari alfabet. Ya, oke. Nah di sini, jadi dari asumsi ini ada informasi yang implisit mengatakan berarti alfabetnya boleh diulang, gitu ya. Seperti juga kita membuat kata kan bisa saja kita selalu ya kita menggunakan huruf yang sama berulang-ulang, begitu ya. Oke. Jadi di sini karena kita punya 26 huruf dan karena setiap huruf dapat digunakan berulang, maka menurut aturan hasil kali ya ada 26 pangkat N. Ya, string dengan panjang N. Ya. Jadi di sini sebetulnya esensinya ya seperti juga permutasi yang sebelumnya yang biasa di mana unsurnya tidak boleh diambil ulang begitu ya. Begitu sudah terpilih tidak bisa diambil lagi gitu ya. Ini pada esensinya adalah aturan perkalian sebenarnya begitu ya. Oke, jadi berapa banyak pilihan untuk tempat pertama 26 begitu ya. Kemudian untuk tempat kedua juga tetap 26 begitu ya karena semua alfabet boleh dipilih gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan permutasi dengan pengulangan ya. Jadi esensi dari permutasinya apa? Bahwa urutan di sini diperhatikan ya. Urutan penting sekali dalam permutasi gitu ya. Oke, jadi banyaknya permutasi R ya, berarti R unsur yang dipermutasikan dari himpunan N, himpunan dengan N anggota yang memperbolehkan pengulangan gitu ya adalah N pangkat R. Oke. Saya kira jelas ya. Jadi bedakan dengan permutasi yang kemarin gitu ya. Kayak yang kemarin itu pengulangan tidak diperkenankan ya. Itu sebabnya menjadi N dikalikan N-1 dikalikan N-2 sampai dengan dikalikan N-R plus 1 gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi esensinya adalah urutan diperhatikan di sini dan pada intinya yang kita gunakan adalah aturan hasil kali sebenarnya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, yang kedua ini ya, kombinasi dengan pengulangan. Ini mungkin yang agak tricky begitu ya, walaupun sebenarnya ya nanti sekali lagi saya berharap kalian bahkan setelah kuliah selesai hari ini kalian sudah menangkap esensinya apa gitu ya. Oke, ini contohnya demikian situasinya. Ada berapa banyak untuk memilih 3 buah dari wadah yang berisi rambutan, duku, pisang, manggis gitu ya. Jadi ada 4 macam buah. Kita mau ngambil 3 gitu ya. Ya, jika urutan pengambilan tidak penting gitu ya. Oke, dan setidaknya ada 4 buah dalam setiap jenis ya. Jadi yang terakhirnya hanya untuk memastikan bahwa kita bisa saja mengambil satu jenis buah gitu ya dan cukup gitu ya. Oke. Ya, jadi di sini artinya nanti yang penting apa sih? Buah apa yang terpilih dan berapa banyak sebetulnya begitu ya. Urutan pengambilannya tidak penting ya. Oke. Jadi di situ kata kunci dari kombinasinya di situ. Urutan pengambilannya tidak penting ya. Berbeda dengan tadi ya pada saat kita membuat string tentu urutannya penting gitu ya karena kalau berubah urutan kata yang dihasilkan atau string yang dihasilkan tentu juga akan berbeda ya. Oke. Jadi di sini urutan tidak penting gitu ya, tapi yang penting adalah buah apa yang terambil gitu ya. Berapa banyak gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba saja dulu ya dengan apa namanya? Jadi apa sih ini rambutan, duku, pisang, manggis. Oke, hampir semua saya suka. Saya nggak begitu suka pisang. Yang lainnya saya suka. Nggak penting ya gitu. Oke. Oke. Ya, jadi kita coba bagaimana caranya ya. Jadi apa tadi buahnya rambutan. Apa tadi? Duku. Pisang. Apa ya tadi? Manggis ya? Manggis ya. Manggis, oke ya. Kita ini kita coba daftarkan ya dengan menggunakan ini ya daftar seperti ini ya supaya nanti kalian juga menangkap apa sih idenya gitu ya. Oke ya, jadi ini kita akan cacah semua ya. Bagaimana cara mengambil 3 buah ya, 3 buah ya. Oke. Ya, jadi supaya mencacahnya sistematis kita cacah berdasarkan jenis buah yang terambil ya. Jadi yang pertama jika yang terambil hanya ada 1 macam buah saja ya. Berarti ada berapa banyak pilihannya? Jadi bisa terambilnya 3 rambutan semua begitu ya? Atau 3
duku semua, 3 pisang semua, atau 3 manggis semua gitu ya. Berarti ada 4 macam ya. Ada lagi pilihan yang terambil hanya 1 macam buah? Sudah ya? Cuma ini ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kalau yang terambil 2 macam buah. Oke. Kalau yang terambil 2 macam buah, berarti sedikitnya 1 buah harus terambil 2 ya, karena kita mau mengambil 3. Betul? Betul, Bu. Oke, ada berapa banyak caranya? Kira-kira. Bagaimana cara ininya? Mana saya mau mengirit. Berapa banyak kira-kira? Jangan kira-kira deh, sesungguhnya. 12. Bagaimana cara mencacahnya? Jadi misalnya rambutannya 2, terus dikombinasikan dengan 1 duku, terus 2 rambutan dengan 1 pisang, 2 rambutan dengan 1 manggis. Oke, jadi kan kalau saya jadi saya tulis dulu ya. Jadi kalau misalnya yang 2-nya di rambutan gitu ya. Ini siapa nih? Gwenet atau siapa nih? Yang jawab. Iya. Saya membutuhkan nama lain ini. Kok saya kenalnya cuma Gwenet dengan Abdillah ini. Ada siapa lagi yang suka? Suaranya terdengar juga. Oke, Gwenet. Jadi rambutannya 2, kemudian satunya berarti bisa dipilih dari duku, pisang atau manggis begitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi dengan demikian kita punya berapa di sini? 3 gitu ya? Saya ini daftarkan semua ya. Oke, nah kemudian dengan cara yang serupa tentu sekarang yang 2-nya bisa pindah ke tempat lain begitu ya? Iya, benar, Bu. Ya, jadi dari sini saya malas menuliskan semuanya. Jadi kalau di sini ini kita punya 4 macam gitu ya. Jadi yang serupa seperti ini berarti kita akan punya 3 kali 4 gitu ya? Atau 4 kali 3? 12 ya? Yang lain setuju? Setuju. Oke, 4 kali 3 begitu ya. Nah yang berikutnya apa pilihannya? Tadi kita sudah kalau cuma 2 macam yang terambil begitu ya? Pilih masing-masing buah 1. Oke, pilih masing-masing buah. Siapa ini? Alvero. Alvero, oke. Ya, kalau seperti itu bagaimana Alvero? Ambil rambutan 1, duku 1, pisang 1. Berarti itu kan sama saja dengan mengatakan apa? Pilih 3 dari 4. Pilih 3 dari 4 atau salah satu dari buah ini ada yang tidak terambil begitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi contohnya di sini kalau saya mengambil ini saja yang mudah, gitu ya. Jadi berarti salah satu akan ada yang tidak terambil. Berarti ada berapa macam? 4. 4 gitu ya. Oke, apakah kita sudah mencacah semuanya? Sudah. Apakah sudah? Jadi totalnya berapa nih? 20. 20. Oke, sebentar. Sebentar. Kita tidak kelebihan mencacah ini? Enggak ya? Tidak, Bu. Ya, oke, 20 ya. Oke, nanti kita kembali lagi ke sini ya. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan gitu ya. Jadi karena rambutan ataupun duku ataupun pisang ataupun mangga gitu ya. Jadi kalau itu kita anggap sebagai, jadi di sini sebetulnya himpunan yang mau dianggap adalah beranggota 4 macam gitu ya. Rambutan, duku, pisang, mangga gitu ya. Tetapi masing-masing bisa diambil lebih dari 1 kali ya. Itu yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan ya. Jadi himpunannya, jadi kalau biasanya apa sih? Jadi N-nya dalam hal ini gitu ya. Jadi biasanya kan N itu menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Di sini N-nya adalah 4 ya.
Sementara K-nya berapa? Atau kombinasi yang mau diambilnya berapa? 3 gitu ya. Ya, tapi di sini tentu bukan kombinasi 4-3 begitu ya, karena yang 4 ini bisa diambil berulang-ulang ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup jelas. Oke. Oke. Kita lihat sekarang situasi yang serupa ya. Di sini ada berapa banyak cara untuk memilih 5 lembar uang kertas dari kotak yang berisi lembaran ini dalam dolar ya. 1, 2, 5, 10, 20, 50. 100. Ini sebetulnya bisa diganti jadi rupiah dalam ribu ya. Pecahan kita segini juga ya. Betul? 1000, 2000, 5000, 10.000. Ya, oke. Ya. Sama ya. Ya, udah dolar kehilangan 3 titik ya, lebih ringkas. Oke ya, jadi kita mau mengambil 5 lembar uang kertas begitu ya dari pecahan ini. Oke. Berarti kan tentu pecahan yang sama bisa diambil berulang-ulang ya. Betul? Ya. Jadi oke, pertanyaan saya sekarang jadi di sini N-nya berapa nih? Ada berapa banyak anggota himpunan yang mau kita ambil? 7. 7, betul ya. Jadi N-nya adalah jenisnya ini ya. Seperti tadi mangga, pisang, jambu. Salah. Apa tadi? Manggis. Nah, salah. Itu sih ragu ya yang tadi. Apa tadi? Pisang, duku itu ya tadi yang berempat itu. Ya, jadi kalau dalam hal ini contoh ini kita punya N-nya 7, K-nya berapa? K-nya 5 ya. Jadi di sini kita mau melakukan kombinasi dengan pengulangan gitu ya. Jadi mana? Jadi himpunannya bayangkan himpunan beranggota $1, $2, $5, $10, 10, 20, 50, 100 begitu ya. 7 anggota, tetapi satu anggota bisa diambil lebih dari 1 kali ya. Jadi kita asumsikan bahwa di masing-masing itu cukup gitu ya anggotanya sehingga bisa terambil ya. Oke, nah ini bagaimana caranya ya? Oke ya. Jadi sekali lagi di sini urutan juga tidak penting ya. Nanti pada akhirnya yang penting adalah berapa banyak pecahan masing-masing pecahan itu terambil gitu ya. Oke, jadi di sini itu diasumsikan sedikitnya ada 5 begitu ya. Jadi bisa saja kita menghabiskan atau menggunakan semuanya dalam satu pecahan ya. Nah, oke. Jadi bagaimana solusinya? Ya, jadi oke. Jadi sekali lagi ini ya yang dimaksud gitu ya. Ini adalah kombinasi 5 dari himpunan dengan 7 elemen ya. Jadi N-nya 7, K-nya 5. Ya. Atau R lah sama aja ya. Nah, oke ya. Jadi ini caranya sekarang tentu saya tidak mau lagi mendaftarkan seperti yang tadi gitu ya. Nah, tapi esensinya adalah di sini apa namanya? Sebenarnya yang tadi kalau saya mundur lagi. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau memilih gitu ya, memilih tadi ini 4 macam gitu ya. Jadi saya sebetulnya cukup memastikan saya membuat 3 tempat gitu ya. 1 tempat untuk 4 tempat gitu ya. Oke, di meja saja ya, di meja gitu saya bikin 4 tempat, ini tempatnya buat rambutan, yang ini tempat buat duku, yang ini tempat buat pisang, yang ini tempat buat manggis gitu ya. Oke. Nah, nanti saya memastikan bahwa ya masing-masing nanti ada di tempatnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya jadi saya bisa bayangkan seperti ini situasinya. Ya, saya mengambil berapa sih tadi? 3 ya. Jadi sekali lagi di meja, bayangkan di meja gitu ya. Kemudian saya mau memastikan saya punya 4 tempat untuk masing-masing jenis buah ya. Berarti di meja ini saya sebetulnya hanya membutuhkan 3 macam pembatas gitu ya. Untuk membuat 4 tempat bagi ke 4 macam buah ini. Betul nggak? Saya cukup bikin 3 pembatas gitu ya. Nanti melihatnya bagaimana. Oke, yang paling kiri di sini ini berarti buat rambutan gitu ya. Yang di sini untuk duku, yang di sini untuk pisang, yang ini untuk manggis begitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya yang terambil adalah pada situasi ini rambutan, pisang, rambutan pisang saja begitu ya. Maka nanti posisinya kan akan seperti ini. Ada 2 rambutan di sini dukunya kosong, kemudian pisangnya 1,
di sini kosong juga, gitu ya. Jadi kalau saya melihat situasi seperti ini, penggambaran seperti ini, oh saya tahu, oke, ini yang terjadi adalah dua rambutan terambil, tidak ada duku, satu pisang, satu manggis. Betul tidak? Ya, oke. Jadi situasi lain, misalnya ini saya pakai apa namanya? Kita pakai pembatas yang sama aja supaya saya tidak ini aja yang pindah sedikit ke atas. Ya, jadi misalnya sekarang tadi sekali lagi kalau saya menggambarkan ini ya tadi saya punya dua pisang, tidak ada duku, dua rambutan, tidak ada duku, satu pisang, oke, ya. Atau kalau saya ya jadi saya tahu ya, oh oke, itu yang dimaksud. Nah sebaliknya kalau saya mulai dari sini, kalau misalnya Gwenet membuat simbolnya seperti ini, oke, apakah kita tahu yang dimaksud apa yang terambil? Ya, tahu nggak? Halo, halo. Duku pisang manggis, Bu. Duku? Duku pisang manggis. Duku pisang manggis, ya. Oke. Ya, jadi dengan demikian setiap kali apa namanya? Kita punya susunan seperti ini ya. Jadi sekali lagi untuk memisahkan 4 kelompok ini, 4 jenis anggota ini, saya hanya perlu 3 pembatas gitu ya. Kemudian ya saya menyimpan anggota yang terpilih itu di dalam sekat-sekat yang terbentuk oleh pembatas ini, gitu ya. Maka setiap kali saya selalu bisa tahu persis gitu ya yang dimaksud yang terambil seperti apa, ya. Oke. Jadi dengan demikian sebenarnya bagaimana cara saya memilih gitu ya 3 macam buah ini dari 4 macam gitu ya. Itu sama saja dengan bagaimana saya memilih, oke ya. Jadi di sini pada semua situasi kalau kita lihat, jadi kita seperti punya berapa banyak unsur nih? 1, 2, 3 ya. Jadi atau 3 unsur yang mewakili buah yang diambil dan kemudian 3 unsur yang mewakili pembatas yang dibutuhkan untuk bisa memisahkan 4 macam unsur, 4 macam anggota dalam himpunan. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau saya buat dalam bentuk seperti ini, maka sebenarnya ini sama saja seperti saya punya 3 unsur yang mewakili 3 garis itu ya yang mewakili apa namanya buah yang terambil, kemudian 3 bar ini yang mewakili pembatas untuk membedakan 4 anggota dari himpunan kita, ya. Oke. Nah, jadi kita punya berapa banyak? Jadi berarti 6 unsur sebetulnya ya secara total, ya. Jadi kalau dari 6 unsur itu saya bisa membedakan yang mana pembatasnya atau yang mana yang buahnya gitu ya, maka saya tahu yang dimaksud apa gitu ya. Jadi dengan demikian di sini sebetulnya yang kita bicarakan tidak lain dari kombinasi berapa nih? 3 begitu ya. Tambah 3 ya. Sekali lagi 3 yang pertama dari mana? 3 yang pertamanya adalah 3 buah gitu ya. 3 buah yang terambil gitu ya. 3 yang keduanya dari mana? Pembatas yang dibutuhkan untuk memisahkan 4 jenis anggota ini ya. Jadi kombinasi 3 plus 3 diambil berapa? 3. Ya. Ini berapa ini? C63. Berapa C63? Harusnya 20 nih kalau benar. Betul nggak? C63 20. 3, 3, 4, 5, 6, 6 coret. Betul, 20 ya. Sampai di sini. Bisa melihat? Apa yang terjadi? Yang lain? Ya, jadi sekali lagi apa yang terjadi di sini, gitu ya. Jadi di sini untuk membedakan 4 jenis, jadi bayangkan di meja taruhnya gitu ya. Bayangkan taruh di meja. Jadi untuk membedakan 4 jenis buah ini saya butuh 3 pembatas ya. Kalau kalian ingat mungkin yang pernah pergi ke supermarket, belanja di supermarket kadang ada kalau pada saat mau bayar gitu ya.
Karena suka ada dikasih pembatas untuk membedakan antara belanjaan kita sama belanjaan customer sebelumnya atau sesudah kita, ya. Dikasih batas. Oke, yang di sini itu punya ibu ini, yang sesudahnya punya pembeli yang berikutnya, ya. Jadi kira-kira bayangkan seperti itu, ya. Jadi untuk membedakan 4, saya hanya butuh 3 pembatas, ya. Nggak usah 4, ya. Toh sudah tercipta 4 sekat begitu ya dengan 3 pembatas ini. Nah, kemudian ya objek yang mau kita ambil dalam hal ini 3 buah gitu ya. Ya kita simpan saja pada sekat-sekat ini, ya. Jadi pada akhirnya ya ini tidak lain dari jadi begitu kita jajarkan 6 objek gitu ya secara total, ya. Asal kita bisa tahu dari 6 objek itu yang mana yang akan jadi buah atau yang mana yang akan jadi pembatas, maka kita tahu bagaimana cara menghitung semua susunan yang mungkin, ya. Jadi dengan demikian kita punya ini ya, C 3 plus 3, sekali lagi 3 yang pertamanya kita ya terserahlah mau yang mana. Anggap sajalah 3 yang pertamanya adalah banyaknya yang akan diambil, jadi K-nya begitu ya. Kemudian 3 kedua ini adalah banyaknya pembatas untuk membedakan 4 unsur di sini ya. Oke, kemudian ya 3-nya mengambil 3 dari situ ya. Apakah 3 sebagai pembatas atau 3 sebagai buah ya sama saja. Kenapa ini tiba-tiba ada? Oh, oke. Ya. Ya. Bisa dipahami? Oke. Ya, di sini sekarang ya, situasi ini sekarang. Tadi kita sudah lihat ya, ini jadi kalau sekarang ganti buahnya jadi duit gitu ya. Oke. Ada berapa macam? Ada 7 macam pecahan. Kemudian yang mau kita ambil 5. Bayangkan juga taruh saja di meja gitu ya. Oke, jadi kira-kira ini seperti menjajarkan berapa objek secara total? 5 objek yang mewakili K-nya begitu ya, yang mewakili uang yang akan diambil. Kemudian berapa banyak pembatas yang kita butuhkan untuk memisahkan 7 macam uang ini? Berapa yang dibutuhkan? 6, Bu. 6, oke ya. Jadi dengan demikian di meja ini akan berjejer 5 tambah 6 objek, gitu ya. Dijejerin. Asal kita bisa membedakan salah satu dari yang mana yang uang, yang mana yang pembatas, maka kita tahu susunannya, ya. Jadi dengan demikian ini tidak lain dari kombinasi diambil berapa, terserah. Mau diambil 5-nya boleh tentu ya. Jadi asal kita tahu yang mana yang jadi duit ya berarti sisanya jadi pembatas gitu ya. Atau sebaliknya, asal kita tahu yang mana yang jadi pembatas sisanya tentu jadi duit gitu ya. Oke. Begitu ya. Ya, ini saya kira penjelasan Bu Rino seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Apakah bisa dipahami? Ya, jadi saya kira ini penjelasan Bu Hengon. Ya. Oke, jadi di sini Bu Rino menggunakan apa ini? Pembatasnya pakai apa? Oh, pembatasnya pakai garis ini ya, garis tegak ini ya. Oke. Terus uang yang diambilnya diwakili oleh bintang ini, ya. Oke, jadi sekali lagi ya, jadi begitu diberi susunan dari 11 unsur seperti ini, ya kita tahu persis, oke berarti ini yang terambil adalah berapa? Hang on. Ini memisahkannya gimana ini? Oh, oke. Jadi $1 dimulai dari yang paling kanan ya. 1, 2, 5, 10, berapa? 20, habis 20 berapa? 50, 100 ya. Jadi Bu Rino mulainya yang paling kecil justru di kanan. Ya. Oke. Ya, jadi kalau seperti ini berarti tidak ada 1, tidak ada 2, ada 1, 5,
tidak ada 10, ada 2 20, ada 1 50, ada 1 100. Ya. Oke. Ya, jadi ini ada koresponden satu-satu ya. Dengan pilihan apapun uangnya gitu ya, kita selalu bisa bikin diagram ini ya, yang unik, yang tunggal. Dan sebaliknya, kalau kita punya suatu diagram ini, maka kita juga punya persis satu banyak susunan atau satu pilihan uang yang terambil. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan. Ya, jadi bayangkan himpunannya itu adalah himpunan unsur yang bisa diambil berulang-ulang ya, n-nya itu. Gitu ya. Kemudian ya k-nya atau r-nya adalah yang mau diambil gitu ya, berapa banyak yang mau diambil ya. Jadi yang penting di sini ya bayangkan saja bahwa kita cukup punya meja gitu ya, kita cukup punya pembatas untuk kemudian bisa membedakan unsur-unsur mana dari himpunan yang terambil begitu ya. Oke, jadi kalau kita punya n anggota dalam himpunan kita ya seperti tadi uang ini atau tadi jenis buah begitu ya, maka kita cukup punya n-1 pembatas ya untuk memisahkan mereka di atas meja kita. Saya mau menghapus yang ini, saya hapus saja ya. Bu Lina sudah menjelaskan. Oke. Ya, oke. Jadi dengan demikian ini yang, oke ini dulu ya. Ya, jadi ini tadi yang diceritakan panjang lebar oleh saya tadi ya. Jadi kombinasi R, saya pakai K tadi, ya. Dari himpunan dengan N anggota, sekali lagi bayangkan tadi seperti jenis buahnya atau jenis pecahan uangnya. Ya. Oke, ini adalah ini. Ya, jadi sekali lagi melihatnya barangkali kalau mau lihat lebih mudah barangkali ini ya, ini sih untuk nulis cantiknya begitu ya, tapi sebenarnya tentu, salah. Bisa kalian bayangkan seperti ini, kalau saya mungkin saya lebih suka begini. Sama aja ya. Ya, jadi apa ini? Ini yang mau diambil. Kemudian N-1 ini untuk apa? Pembatas tadi ya. Untuk memisahkan N macam unsur di dalam himpunan yang mau diambil, kita butuh N-1 pembatas. Gitu ya. Oke, jadi supaya jelas -1-nya itu datang dari mana sebetulnya? Dari sini ya, N-1 sebenarnya gitu ya. Bukan R dikurangi 1, tapi N yang dikurangi 1 sebenarnya. Ya. Oke. Ya, jadi inilah kombinasi dengan pengulangan ya. Bisa dibayangkan memang seperti itu kombinasi gitu ya. Jadi karena di sini kita sama sekali tidak memperlukan urutannya ya. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Jadi ini konteksnya bisa macam-macam, tapi esensinya itu sebenarnya gitu ya. Kita mau tahu sekarang berapa banyak solusi dari X1 plus X2 plus X3 sama dengan 11. Ya, X1, X2, X3-nya bilangan bulat non negatif, artinya bisa 0 nilainya gitu ya. Oke. Jadi ini sebetulnya masalah kombinasi dengan pengulangan. Kalian bisa lihat bahwa ini kombinasi dengan pengulangan? Ya, oke. Himpunannya. Ada berapa banyak unsur di dalam himpunan yang mau kita ambil? Yang mana yang jadi himpunannya di sini? Ya, ada berapa banyak unsur dalam himpunannya? 11, Bu. Jadi ya No. Nggak 11 dong. Ada berapa banyak unsur yang dalam himpunannya? Himpunan yang mau kita ambil? 12. Oh iya. 3 dong. Ini jadi kayak pisangnya, ini jambunya, ini mangga.
Atau ini adalah pecahan 100.000, pecahan 50.000, ini pecahan 20.000. Jadi unsur dalam himpunannya ada Iya. 3 ya, yang saya maksud ya. N-nya itu berapa di sini? N-nya 3 ya. Tapi boleh diambil berulang gitu ya. Oke. Jadi di sini N-nya 3. R-nya berapa? R-nya 11. Ya, jadi di sini salah, mau ganti ini, saya mau ganti warna. Jadi N-nya 3, R-nya 11, begitu ya? Bisa melihat bahwa ini adalah kombinasi dengan pengulangan di mana N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 11. Ya? Yang lain gimana? Abdillah bilang bisa, yang lain gimana? Gwanet? Siapa tadi? Alvaro? Bisa, Bu. Ya? Oke. Ya, jadi dengan demikian ini nanti jadinya berapa nih? Kombinasi, oke, kita butuh 11 gitu ya untuk itu. Terus berapa? Berarti butuh 2 pembatas saja ya untuk membedakan berapa yang terambil atau berapa nilai dari X1, berapa nilai dari X2, berapa nilai dari X3 ya. Begitu ya? Oke. Sebelumnya, dengan demikian sekarang, kita tadi sudah lihat contoh 2 ya, buah sama uang ya. Bisakah kalian membuat suatu persamaan serupa seperti ini untuk masalah buah tadi? Bisa nggak dibikin jadi persamaan kayak gini? Si urusan buah tadi. Pisang, apa tadi, rambutan, duku, manggis, apa ya, pisang. Bisa, Bu. Itu kan Bisa, oke. representasi standarnya ya. Sorry, apa? Apa nggak kedengeran saya? Itu kan memang representasi standar dari masalah atau representasi matematis Ya, dari. oke. Jadi apa? Jadi apa? Persamaannya apa? Kalau yang buah tadi. Jadi buahnya berarti X1 plus X2 plus X3 sama dengan 3 gitu ya. X1 plus X, berapa banyak itunya, variabelnya? Variabelnya ada 3. Kenapa 3? Karena buahnya, oh iya, X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 3. Ya. Jadi X1 mewakili banyaknya, apa namanya? Tadi yang pertama apa ya? Rambutan, gitu ya. X2 mewakili banyaknya duku, X3 mewakili banyaknya pisang, X4 mewakili banyaknya manggis ya. Jadi dengan demikian urusan buah tadi itu sama dengan persamaan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan berapa? 3. Ya, karena totalnya nanti hanya 3 yang kita akan ambil. Ya, di mana XI-nya masing-masing non negatif. Bisa 0. Ya. Yang uang tadi, bisa dibikin jadi persamaan seperti ini? Bisa juga. Bisa. Oke, jadi apa? X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai X7 sama dengan berapa tadi? 5. 5, betul ya. Oke. Ya. Bisa semua memahami dengan baik kombinasi dengan pengulangan ini yang dimaksud sense-nya apa begitu ya? Oke, kita lihat beberapa soal. Oke, barangkali sebelum ke situ saya ingin melihat juga ya, ini di sini saya akan mengatakan keindahan gitu ya, dari double counting gitu ya. Jadi masalah yang sama itu bisa kita pandang dari berbagai sudut begitu ya. Jadi tadi kan buah gitu ya, apa namanya, ternyata ya itu bisa kita pandang sebagai persamaan dari solusi dari suatu persamaan linear begitu ya. Nah, kita kembali ke grid ya.
Oke, hang on, tadi saya. Oke, saya mau bikin grid. Sebentar, gambarnya jelek. Hang on. Oke, ini grid yang kemarin. Berapa banyak lintasan terpendek dari A ke B? Berapa? Berapa? Yang kemarin? 6 Berapa? 6C3. Nggak jelas, Abdillah coba. 6C3. C? 63. C63, oke. Yang lain setuju? Setuju. Ya, oke. Jadi di sini kan karena dari A ke B lintasannya punya panjang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 panjangnya harus 6. Dari 6 ini 3 harus ke kanan atau 3 harus ke atas begitu ya. Jadi kita punya C63. Ya. Nah, sekarang bisa nggak kalian bayangkan ya? Jadi kalau saya punya misalnya ini adalah lintasan yang saya ambil. Oops. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini apa tadi? Rambutan. Apa tadi yang kedua? Rambutan, duku? Salah. Mungkin ya, rambutan, duku, pisang, manggis. Ya, oke. Di sini kita juga bisa memodelkan urusan si buah tadi, ya, berarti kombinasi dengan pengulangan dengan solusi pada grid ini. Bagaimana membacanya? Ya, jadi saya di sini membacanya adalah banyaknya atau buah itu masing-masing buah diwakili oleh garis horizontal ini, begitu ya. Jadi saya punya 4 garis horizontal mewakili 4 macam buah tadi. Kemudian banyaknya buah yang terambil itu diwakili oleh banyaknya garis atau panjang lintasan horizontal yang mewakili garis tersebut. Ya, jadi di sini saya punya untuk R ada 1 horizontal, untuk D 0, untuk P 0, untuk P 1, untuk M juga 1. Bisa melihat itu? Ya, jadi saya bisa bikin yang lain lagi tentu, misalnya yang apa nih, hijau atau ini, ya. Kalau saya kemudian bergeraknya demikian, lintasan yang lain. Oke, yang orange ini mewakili apa? Berarti mewakili apa yang lain? Yang orange, sorry. Mengambil 3 pisang. Mengambil 3 pisang, yang lainnya 0. Ya. Oke. Jadi dengan demikian, apa yang saya mau jelaskan di sini, ya, bahwa saya bisa saja menyatakan masalah, ya. Jadi kalau saya punya masalah secara umum persamaan linear, demikian ya. Jadi kalau saya punya persamaan linear nggak mau merah, pengen biru. Oke, misalnya X1 tambah X2 demikian sampai Xn ini sama dengan R, begitu ya. Oke,
Maka saya di mana XI-nya ini non negatif ya, jadi boleh 0, bulat non negatif. Maka saya bisa mewakili masalah ini dengan menggunakan grid seperti apa? Ukuran berapa gridnya? Ya. Di sini saya kebetulan menuliskannya atau menyimpan variabelnya dalam bentuk horizontal begitu ya. Jadi saya berarti di sini harus punya berapa di sini X1 begitu ya, ini X2 dibagi-bagi begitu kan. Ya, berapa banyak garis horizontalnya. Nanti di sini saya harus punya XN. Ya. Jadi ada XN baris horizontal. Ya. XN. Oke, XN. Oke. Kemudian apa? Panjang ke sininya berapa nih? R. R. Ya. Jadi dengan demikian gridnya ini berapa panjangnya dari A ke B ini? Ya R ditambah dengan ke atasnya berapa? Kalau ini 1, 2 sampai N berarti panjang gridnya secara total adalah N-1. AB-nya jadi berapa? R plus N-1 gitu ya? Ya. Dari panjang ini nanti tentu R dipilih ke kanan atau N-1 dipilih ke atas. Begitu ya? Oke? Ya, jadi kita lihat bahwa ini dari masalah yang sebetulnya esensinya sama, kita bisa saja pandang sebagai persamaan linear seperti ini ya, bisa dilihat juga sebagai grid gitu ya, bisa juga dilihat dengan tadi pembatas dan pembatas di atas meja dan objeknya ya. Jadi itu yang kita maksud dalam double counting di sini ya. Jadi bagaimana kita melihat masalah yang sama dari berbagai sudut ya. Jadi kita bisa menghitung ya macam-macam lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita coba sekarang melihat nomor A ini ya. Berapa banyak solusi dari ini X1 plus X2 plus ini sama dengan 11. Tetapi di sini sekarang X1, X2, X3-nya tidak dibatasi oleh 0, tapi bisa sedikitnya 1, sedikitnya 2, sedikitnya 3. Kira-kira mau diselesaikan pakai apa? Coba apa tadi soalnya? X1 plus X2 sama dengan berapa tadi? Lupa saya. 11? Berapa tadi? Ya, 11 ya. 11. X1 lebih besar sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 2, X3 lebih besar sama dengan 3. Bagaimana ini kira-kira menyelesaikannya? Ini sebetulnya masalah kombinasi dengan pengulangan begitu ya. Jadi kalau mau berarti kan ini sebenarnya untuk yang intuitifnya begitu ya. Ya berarti kan udah jelas nih 1, 2 dan 3-nya tuh udah jelas ya nanti punya siapa ya. Betul? Dari 11 ini sebetulnya 1, 2 dan 3-nya sudah jelas ya. Ya. Berarti yang belum jelas adalah berapa? Berapa ini? 5 ya. Yang belum jelas punya siapa ya. Karena ini seperti kita mau bagi-bagi 11 ini di antara X1, X2, X3 begitu ya. Nah, tapi ini sudah jelas bahwa X1 harus dapat sedikitnya 1, X2 harus dapat sedikitnya 2, X3 harus dapat sedikitnya 3 gitu ya. Berarti sebenarnya yang belum jelas adalah 11 dikurangi 1 dikurangi 2 dikurangi 3.
Setuju nggak? Kalau saya melihatnya begitu. Setuju. Ya, jadi itu sebetulnya yang kita permasalahkan. Ya, oke. Nah, jadi tentu kalau mau itu tadi intuitifnya ya. Jadi kalau mau diformalkan tentu bisa kita tuliskan demikian. Jadi saya definisikan Y1 adalah Y2 adalah X2 minus 2, Y3 adalah X3 minus 3. Ya. Maka dari sini apa yang saya punya, masing-masing YI ini tentu akan menjadi non-negatif ya. Setuju? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, oke. Nah, dengan demikian sekarang ya kita bisa pindah ke dalam persamaan baru. Salah. X1 minus 1. X1 minus 1. Ya. Oke. Persamaan barunya jadi gimana? Jadi kalau ini saya sebut bintang. Dituliskan kembali sebagai apa? X1-nya berarti kita ganti dengan Y1 plus 1 ya. Y1 plus 1, ini X1. X2-nya adalah Y2 plus 2. X3-nya adalah Y3 plus 3. Ya, ini sama dengan 11, gitu ya. Sehingga yang ini menjadi apa ini? Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 5. Ya, di mana sekarang YI-nya kembali lagi pada situasi semula non-negatif ya. Setuju? Setuju, Bu. Ya, dan ini kan sama seperti yang tadi saya jelaskan intuitifnya. Sebenarnya yang ini 1, 2, 3-nya udah jelas gitu ya. Yang kita permasalahkan sisanya kan 5. Ya, ini. 5 ini mau dibagi seperti apa ya. Berapa banyak solusinya? C berapa? 5 tambah 2. begitu ya? C berapa ini? Betul? Betul nggak? Betul, Bu. Oke, ya. Jadi demikian ya. Oke, kalau yang ini gimana nih? Berapa banyak solusi dari ini ya X1 plus, nah jadi di sini malah nggak sama dengan ya. Ininya non negatif tapi di sini ada lebih kecil sama dengan 11. Kira-kira gimana langkahnya? Kira-kira seperti apa untuk menyelesaikan situasi ini yang nomor B? Kurang dari 11. XI-nya non negatif. Ya.
Kira-kira apa usulannya? Yang tadi kita sudah tahu adalah kalau menyelesaikan persamaan. Yang ini persamaan. Ada yang punya usul? Dibuat variabel bayangan. Diubah, ditambah variabel tambahan gitu, dummy gitu ya, supaya jadi sama dengan begitu. Selesai nggak? Apakah sama ini dengan ini? Tambah y gitu ya, ini supaya jadi 11. Di sini xi-nya lebih besar 0, y-nya bagaimana? Bagaimana syarat untuk y-nya? Sama ya mestinya, betul nggak? Untuk menggenapkan atau menambah misalnya sampai dengan 11 kan berarti y-nya harus non negatif juga ya. Ya, jadi banyaknya solusi ini dengan solusi kedua sama nggak? Solusi masalah awal persamaan dengan banyaknya solusi persamaan yang semula dengan banyaknya solusi di persamaan yang kedua sama nggak kira-kira? Sama, Bu. Sama ya. Oke, yang kedua tentu kita bisa selesaikan. Yang kedua apa? Berapa banyak solusinya? C berapa? Sudah lebih cepat sekarang? 14, 11. Jadi 4 ya, saya masih tuliskan begitu ya. Jadi 11 tambah 4 kurang 1 gitu ya. 11 ya, atau C berapa? 14, 11. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, yang nomor 3 ini saya tinggalkan untuk kalian lihat sendiri ya. Ini contoh-contoh dari Bu Rino itu semuanya adalah soal-soal yang ada di buku ya, dibahas begitu ya. Jadi tentu kalau kalian kesusahan, kalian juga bisa lihat dari buku ya. Oke, jadi saya kira ini rangkuman dari tadi ya yang kita bicarakan. Jadi kita sekarang sudah kenal permutasi biasa, begitu ya, permutasi dengan pengulangan, kombinasi biasa, kombinasi dengan pengulangan ya. Jadi saya harapkan kalian tidak menghafalkan begitu saja, tapi menangkap esensinya begitu ya. Jadi barangkali yang saya lebih suka menggunakan C, dungdung, dingdung begitu. Saya lebih suka pakai itu ya, untuk melihat dari berapa banyak kita harus memilih berapa begitu ya, daripada apa namanya ya ini ya. Ya ini rumus, jadi sekali lagi jangan terpaku hanya pada rumusnya, tapi kalian harus paham esensinya apa, gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengulangan dan tidak dengan pengulangan itu seperti apa ya. Mudah-mudahan ya tadi saya kira kita sudah cukup banyak membahas itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa betul-betul paham dan nggak lupa ya, seumur hidup nggak lupa gitu ya. Ini masalah yang kalau kalian klik gitu ya, kalau kalian paham betul, ini sesuatu yang sebetulnya kemudian nggak bisa dilupakan itu, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Saya hari ini tidak membuat Bobcat juga karena saya ingin menyelesaikan materinya gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, hang on, berapa banyak yang hadir sekarang? On-screen.
berapa banyak peserta kita? 60, masih ada yang kurang tapi oke lah, sudah. UTS kita hari Sabtu, kita akan lakukan siang ya, karena ternyata pagi di kelas ini maupun di kelas Pak Suhadi ada yang kuliah. Ya, jam 10 sampai jam 12 ada yang kuliah begitu ya. Saya juga sebenarnya ada ada seminar yang saya harus ikut terlibat di situ jam 9, jadi kayaknya menjadi terlalu mepet begitu ya, kalau kecuali kita mulainya pagi sekali, tapi saya tidak ingin itu ya, kalau nggak kepepet. Ya, jadi kita akan lakukan jam 2 siang ya, hari Sabtu ya. Oke. Sejauh ini yang masuk pada saya usulannya hanya itu ya, bahwa tidak bisa pagi jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Itu padahal kan adalah prime time ya untuk semua gitu. Tapi ya itu tadi saya juga punya constraint bahwa saya harus bicara di satu tempat gitu ya, jam 9 ya. Jadi kita akan lakukan jam 2 ya. Nanti ujiannya akan ada 2 macam ya. Ada yang menggunakan LMS di FMIPA 19, ada yang kita akan lakukan dengan Zoom. Seperti kuis kemarin ya. Oke, jadi barangkali total waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1,5 jam ya, 90 menit. Ya. Oke. Jadi kalian pastikan sambungan internet Anda pada saat hari Sabtu itu ya. Jadi jam 2 kurang lebih gitu ya, mudah-mudahan sebelum ya 3:30 gitu ya, kita sudah selesai. Ya. Oke, jadi materinya dari awal tentu sampai dengan bab 6 yang dibicarakan di hari Senin kemarin ya. Jadi pembicaraan hari ini tidak masuk ya, yang khusus ya, permutasi kombinasi yang dengan pengulangan ini atau yang diperumum ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nanti saya akan umumkan secara tertulis di grup ya. Seperti yang lalu aturan mainnya seperti apa ya tentang UTS ini. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Di sini kita punya permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan ya. Jadi sekali lagi ada banyak istilah, saya ingin kalian menangkap esensinya gitu ya. Oke, jadi di sini kita mulai dengan contoh, ada berapa banyak string ya atau kata gitu yang dapat dibuat dengan mengatur kembali huruf-huruf pada kata sukses gitu ya. Dimana suksesnya di sini dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada C-nya ada 2, S-nya ada 2 juga, S-nya ada 3 malah ya. Oke. Ya, jadi secara umum kan kalau kata itu string itu urusannya dengan permutasi begitu ya, karena urutan penting di situ ya. Kalau urutannya berubah ya berubah juga katanya gitu ya. Nah, tetapi di sini karena ada huruf yang sama berulang ya, jadi tentu ini bukan sesederhana mengatakan permutasi 7 begitu ya. Permutasi 7 huruf gitu ya. Karena ada huruf yang sama ya. Tentu nanti kalau sama-sama S gitu ya, kita nggak mempermasalahkan, kita tidak akan membedakan S pertama, S kedua, atau S ketiga. Demikian juga dengan C ya, kita tidak akan membedakan C pertama ataupun C kedua. Ya mereka sama lah gitu ya. Oke, jadi ini tidak persis permutasi yang biasa ya, bukan permutasi dengan 7 objek gitu ya. Tapi bagaimana caranya gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya 3S begitu ya. 3S gitu ya. Maka S ini akan menempati 3 tempat gitu ya, dalam posisi 7 tempat untuk untuk string ini ya. Jadi ada berapa banyak pilihan tempat untuk S? Ini adalah kombinasi 73 ya. C73 ya. Oke. Nah, kemudian sesudah S ditempatkan ya. Sekarang untuk C ya, ada 2 tempat yang dibutuhkan ya. 3 sudah ditempati S, berarti ada 4 tempat sisanya ya. Dari 4 ini kita akan pilih 2 untuk menempatkan C. Ya, kombinasi 4 2. Ya, habis itu siapa nih? Ya. Oke, sisanya U ya, cuma 1
tempat yang tersisa tinggal 2, ya berarti C21 gitu ya untuk menyimpan U. Dan yang terakhir satu tempat untuk menempatkan E ya. Jadi dengan demikian inilah banyaknya cara untuk menyusun ulang ya, atau banyaknya string yang didapat dari menyusun kembali kata sukses ya. Ya, jadi di sini tentu ada permutasinya karena urutan penting di sini tentu ya. Nah, tetapi objek yang dipakai ada yang tidak bisa dibedakan gitu ya. Ya tadi atau ya kita tidak ingin membedakan ya S ini sama-sama S atau sama-sama C gitu ya. Jadi sebetulnya di sini kita punya berapa banyak sebenarnya? 4 macam sebenarnya, ada 4 macam huruf di mana kemudian setiap huruf itu bisa muncul lebih dari 1 kali gitu ya. Ini. Sebentar. Sebelumnya. Oh, oke. Sebentar saya mundur dulu. Ini gimana sih caranya supaya dia jadi full screen? Gara-gara tadi saya coba saya pindah ke sini dulu. Saya pindah ke sini. Terus saya masuk lagi. Enggak bisa ya. Saya pindah lagi. Gimana sih caranya? Ada yang bisa kasih tahu? Saya ingin penuh. Kok bisa ya barusan apa yang saya lakukan? Oke lah. Ya. Oke. Jadi di sini kalau ada yang kemudian bertanya-tanya, ini permutasinya di mana sih terasanya gitu ya? Di mana sih urutannya itu di terasa? Ya. Ini sebetulnya pada saat kita mengalihkan ini kita sebetulnya memberikan urutan di dalam ini. Jadi urutannya tetap ada sebenarnya, tetapi di sini yang dimaksud urutannya hanya terhadap 4 macam huruf ini gitu ya. Terhadap huruf yang sama kita tidak melakukan pengurutan itu ya. Kita tidak membedakan. Ya, tetapi antara S di dalam S sendiri atau di dalam C kita tidak membedakan urutan ya. Tetapi terhadap 4 macam huruf S, C, U, E urutan itu diberikan ya. Oke, kenapa ini banyak? Ya. Nah, jadi yang barusan itu kalau diperumum kita punya situasi seperti ini ya. Jadi kita punya N objek, gitu ya, di mana ada N1 objek tipe 1, N2 objek tipe 2, NK sampai dengan NK objek tipe K, gitu ya. Oke, jadi di sini tentu yang akan berlaku adalah bahwa kalau saya jumlahkan N1 tambah N2 sampai NK, ya ini akan sama dengan N. Ya. Oke, maka banyaknya permutasi dengan objek ini, ya, jadi sebenarnya ada K macam objek. Ini adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, sampai dengan NK faktorial. Oke, saya mungkin, makanya tadi saya kasih ruang. Ya. Jadi kalau kita kembali ke sini gitu ya, saya tulis ulang lagi ya. Jadi tadi kita punya, tadi berapa? C73, kemudian dikalikan C4, berapa? 2, C21, C11 begitu ya. Ya, ini untuk memilih S yang pertama, kemudian yang kedua memilih yang kedua huruf apa tadi? C, kemudian memilih U, memilih E gitu ya. Nah, ini kalau dituliskan jadinya kita punya demikian ya, 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, yang ini 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Faktorial, begitu ya? Ya, jadi kita lihat di sini tentu ada yang saling hilang, ya, sehingga pada akhirnya ini adalah
7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. Saya tulis saja ya, walaupun lebay. Saya tulis demikian. Oke. Ya, jadi artinya apa? Secara total ini ada n objek yang mau dipermutasikan, n faktorial gitu ya. Terdiri dari 4 macam. Ya, yaitu S, C, U dan E gitu ya. S-nya ada berapa? Ada 3. Ya. U-nya ada berapa? C-nya ada berapa? Ada 2. U-nya berapa? U-nya 1. Ya, U atau E dulu tadi. U yang mungkin. Kemudian E-nya 1. Ya. Jadi secara total ya 3. Salah saya bukan mau nulis itu. Kok jadi nulisnya sama? Apa tadi? Ini maksudnya N1 gitu ya. N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, N4 faktorial. Ya. Oke, jadi di mana di sini N1 tambah N2. Ya. Nah, jadi ya, jadi seperti ini tadi yang diberikan. Oke. Ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin melihatnya begini ya, supaya berasa ini permutasi sebetulnya gitu ya. Jadi kan yang mau diatur itu ada n objek ya. Jadi kalau kita melakukan permutasi dari n objek ya ada berapa banyak caranya? Ya n faktorial gitu ya. Nah, tapi kemudian kita harus menghilangkan ya pengulangan yang terjadi ya. Jadi unsur yang sama yang muncul lebih dari satu kali tentu harus kita hilangkan ya, buang sebagian gitu ya. Karena ada apa namanya? Repetisi ya. Jadi dalam contoh tadi ya S itu ya, jadi S-nya nanti apa namanya, kalau muncul di tempat yang sama ya kita anggap sama gitu ya, walaupun karena kita tidak membedakan ketiga S itu gitu ya. U juga C juga demikian ya, kalau muncul di tempat yang sama ya tetap saja itu satu susunan gitu ya, satu konfigurasi, kita tidak membedakan U-nya ya. Jadi dengan demikian dari n faktorial ini kemudian harus kita bagi dengan berapa banyak pengulangan-pengulangan yang tidak perlu itu gitu ya. Nah, jadi ini apa ini N1? Ini berarti kan pengulangan dari unsur pertama pada contoh kita tadi misalnya S tadi ya. S tadi kalau diputar-putar bertiga itu ada 3 faktorial ya. Kemudian N2 faktorial ini berarti pengulangan dari huruf C tadi ya, ada 2 faktorial gitu ya. Nah, jadi yang ini berarti ini untuk menghilangkan pengulangan dari menghilangkan dalam artian dibagi oleh sebanyak itu ya. Jadi kalau terjadi pengurangan sebanyak dungdung ya kita bagi dengan dungdung gitu ya, supaya tidak terjadi repetisi ya, unsur yang sama dihitung berulang-ulang begitu ya. Nah, ini jadi N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NK faktorial gitu ya. Ini sebetulnya untuk menghilangkan apa namanya, repetisi yang terjadi. Ya. Jadi N faktorial sebenarnya secara total, tapi kemudian kita hilangkan yang repetisi yang tidak perlu itu. Ya. Ini repetisinya terjadi sebanyak ini. Ya. Karena di masing-masing unsur mereka sebetulnya pada saat permutasi terjadi NI faktorial gitu ya, dan itu sebetulnya nggak perlu gitu ya, sama aja mereka gitu ya. Oke. Bisa ditangkap? Ya, kalian pernah dengar hang on, kalian sudah ngomong isomorfisme? Di mana kalian sudah pernah dengar kata isomorfisme? Automorfisme? Harusnya sudah ketemu. Kalau isomorfisme pernah. Di mana? Di Ale? Pernah? Kalau nggak salah di Ale ada. Ya, ya. Jadi itu isomorfisme itu kan sebenarnya pemetaan dari dua himpunan yang mengawetkan sesuatu gitu ya. Ada yang diawetkan dalam isomorfisme gitu ya. Nah, kalau automorfisme itu sebetulnya pemetaan pada dirinya sendiri. Jadi isomorfisme
khusus gitu ya. Otomorfisme adalah isomorfisme di mana pemetaannya dari himpunan yang sama ke himpunan, ya, dari satu himpunan ke himpunan ke dirinya sendiri, itu otomorfisme, ya. Jadi nanti ya, mungkin saya nggak ingin masuk terlalu dalam. Jadi sebenarnya yang di bawah ini menunjukkan adanya otomorfisme di dalam himpunan 7 objek tadi gitu ya, kalau kita bicara kata sukses. Jadi n faktorial ini kebetulan jadi sebetulnya sama gitu ya. Jadi kalau S dipetakan ke dirinya sendiri ya udah itu tuh juga gitu ya. Oke, jadi sebenarnya yang di bawah ini menghitung banyaknya otomorfisme, ya. Ya, atau tadi mudahnya sih itu menghitung berapa banyak pengulangan yang repetisi yang terjadi ya, objek yang sama dihitung lebih dari satu kali. Oke, ada pertanyaan yang tadi? Ya, oke, ini contoh yang lain tapi konteksnya sama gitu ya. Ceritanya dalam hal ini bagaimana mendistribusikan set kartu pada 4 orang pemain sehingga setiap pemain mendapatkan 5 kartu. Ya, oke. Kartu itu ada 52 ya? Ya, 52 ya. Saya udah lama nggak main kartu. Oke. Ya, jadi oke, ini pemain pertama sekarang kita lihat ya, pemain pertama memperoleh 5 kartu gitu ya. Maka banyaknya cara untuk mendapatkan 5 kartu ini adalah kombinasi 52 5. Ya. Pemain kedua ya berarti sisanya ya 47 kombinasi 5 ya, atau C475 ya. Dengan cara yang serupa pemain ketiga berarti 42 kombinasi 5 ya. Pemain keempat 37 kombinasi 5 ya. Nah, ini jadi C52 ya, seperti ini ya. Ini kalau dituliskan ya seperti tadi ya, jadi ini tentu akan ada yang cancel gitu ya. Nah, yang tersisa adalah 52 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 32 faktorial. Ya. Oke, bisa nggak kalian melihat bahwa ini sebetulnya esensinya sama dengan tadi ya, apa namanya, kita punya n objek yang terdiri dari berapa jenis gitu ya, tadi apa istilahnya, ini dia, apa permutasi, sorry, ini ya, oke, tipe gitu ya, terjadi dari berapa tipe begitu ya. Bisa nggak kalian melihat pada konteks ini sebetulnya yang terjadi sama? Berapa banyak objek yang mau dipermutasikan di sini? ...52 kartu ini yang mau dipermutasikan. Ya. Nah, di sini dibedakan menjadi 5 jenis. Ya, apa saja jenisnya? Atau tipenya? Tipe yang pertama adalah kartu yang diterima pemain pertama. Ya. Tipe kedua adalah kartu yang diterima pemain kedua. Ya. Tipe ketiga adalah kartu yang diterima pemain ketiga. Tipe keempat adalah kartu yang diterima pemain keempat. Dan tipe kelima apa? Apa tipe kelima? Yang nggak dibagikan ke pemain. Adalah kartu yang tidak dibagikan. Ya, di mana masing-masing pemain nggak penting kan urutan dia dapetnya, sama aja pokoknya itu kartu yang dia dapat 5 gitu ya, betul nggak? Tidak penting untuk dia membedakan kartu yang pertama didapat, kartu yang kedua didapat, nggak penting. Pokoknya dapat 5. Ya, sama seperti S tadi, nggak penting membedakan S-nya, pokoknya sama-sama S. Ya, oke, bisa kalian melihat bahwa dalam 5 kelompok ini, jadi kelompok 5-nya ada kartu yang tersisa yang tidak dibagikan ya, ada sebanyak 32. Di dalam masing-masing kelompok urutan tuh nggak penting, karena mereka dianggap sama, yaitu kelompoknya kelompok pemain ke I dan kartu yang tersisa misalnya. Ya, untuk I-nya 1 sampai 4. Bisa dilihat bahwa ini masalahnya masalah yang persis sama sebenarnya. Ya. Ya, jadi ini tadi kan permutasi dengan apa namanya?
saya tuh jadi ini memang istilah yang diambil dari buku, saya tuh nggak begitu suka sejujurnya gitu ya, karena buat saya ini sih sebetulnya itu lagi gitu ya. Jadi di sini judulnya menjadi distribusi objek yang dapat dibedakan ke dalam kotak yang dapat dibedakan. Tadi apa tadi permutasi, apa tadi istilahnya yang tadi permutasi dari objek yang tidak dapat dibedakan gitu ya. Itu sama sebenarnya gitu ya. Jadi maksudnya objek yang tidak dapat dibedakannya itu adalah pada di dalam masing-masing tipe tadi ya. Huruf S tadi atau huruf U atau kartu yang diterima pemain ke I gitu ya. Itu yang dimaksud objek yang tidak dapat dibedakan. Ya, dalam bahasa tadi ya. Sekarang dalam bahasa objek yang dapat dibedakan ke dalam kotak yang dapat dibedakan, yang dimaksud kotak di sini adalah tipenya tadi ya, pemain ke I-nya atau jenis hurufnya begitu ya, itu yang dimaksud. Tapi esensinya ya sama ya, kalian lihat ini kan akhirnya sama-sama mendapatkan rumus yang sama ya, karena memang itu kok isinya itu juga gitu ya, itu tuh lagi sebenarnya. Bisa kalian melihat bahwa dalam konteks yang tampak berbeda sebetulnya esensinya sama yang dibicarakan. Ya. Jadi karena nanti kan masalahnya bisa saja dengan konteks dengan apa sih ya ada konteks di situ begitu ya. Maka kalian harus menangkap esensi dari konteks itu. Ini apa sih sebenarnya yang mau dihitung gitu ya. Ya tentu untuk melakukan itu, untuk mendapatkan itu, ya pertama tentu ya sekarang ikut kuliah gitu ya, mencoba menyerap konsepnya begitu ya. Tapi tentu nanti yang menjadi sangat penting juga adalah kalian harus latihan, ya latihan soal tentu ya. Untuk bisa kemudian mendapatkan supaya ada feelingnya ya, ada intuisinya ya. Intuisi itu tidak muncul begitu saja ya. Intuisi itu berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman yang terakumulasi itu yang kemudian menjadi intuisi gitu ya. Kalau nggak punya pengalaman ya nggak bakalan punya intuisi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi ini saya sisanya banyak judulnya begitu ya, tapi ya itu tadi. Kalian jangan membedakan itu, nanti pusing gitu ya, banyak banget ya. Tadi objek yang dapat dibedakan ke dalam kotak yang dapat dibedakan. Sekarang objek yang tidak dapat dibedakan ke dalam kotak yang dapat dibedakan. Ya. Nah, di sini Bu Rino menuliskan bahwa banyaknya cara menempatkan n objek yang tidak dapat dibedakan ke dalam k kotak yang dibedakan ternyata sama dengan menghitung banyaknya kombinasi n untuk himpunan dengan anggota k yang memperbolehkan pengulangan. Oke, jadi kita balik lagi ke ke yang awal tadi urusan buah begitu ya. Ini mungkin kalau mau ya ini n dengan k-nya juga bisa bertukar-tukar ya. Bu Rino sekarang pakai kombinasi n. Barangkali saya akan pengennya sih kombinasinya kombinasi k atau kombinasi r saja gitu ya. Dari himpunan dengan n anggota ya. Yang memperbolehkan pengulangan. Seperti tadi pisang atau apa tadi mangga, manggis atau apa gitu ya. Jadi ya ini judulnya bisa macam-macam gitu ya, tapi isinya tuh itu lagi sebenarnya ya. Ini kenapa nih urutan jadinya? Ya, ada berapa cara menempatkan 10 objek yang tidak dapat dibedakan ke dalam 8 kotak yang dapat dibedakan begitu ya. Ya, ini sama aja seperti kita menjajarkan lagi di meja begitu ya. Untuk membedakan nanti siapa masuk kotak mana atau apa masuk kotak mana, ya kita pakai pemisah lagi gitu ya. Jadi kalau mau memasukkan ke dalam 8 kotak, berarti kita butuh memisahkan 8 tempat ya. Kita cukup punya 7 pembatas. Ya. Nanti yang 10 objeknya itu ya kita distribusikan seperti tadi ya. Artinya ya sama kan nanti kalau masuk kotak pertama, pokoknya ya itu masuk kotak pertama, terserah dia mau jadi pisang kek, mau jadi uang $10 kek, mau jadi apa konteksnya, nggak penting gitu ya.
Oke, jadi ya ini sama seperti tadi ya. Mendistribusikan n objek ya. Jadi sekali lagi apa namanya? Ini ada banyak istilah di sini gitu ya. Sebenarnya sama gitu ya. Kalau kemudian kita paham apa esensi yang terjadi di situ gitu ya. Oke. Oke, nah yang ini saya kira saya akan skip saja yang ini ya. Ini objek yang dapat dibedakan ke dalam kotak yang tidak dapat dibedakan. Ini yang berikutnya objek yang tidak dapat dibedakan ke dalam kotak yang tidak dapat dibedakan. Jadi saya kira yang dua ini saya akan skip saja. Jadi untuk kalian yang tertarik di buku tentu ada gitu ya. Jadi ini nanti pada akhirnya akan ketemu dengan apa yang disebut dengan bilangan Stirling jenis kedua gitu ya untuk yang ini. Jadi masalahnya adalah sebetulnya bagaimana melakukan partisi dari suatu himpunan ya. Jadi saya kira saya akan skip yang ini karena nanti menghitungnya juga tidak mudah gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan kombinasi seperti apa namanya ya, kombinasi permutasi gitu ya. Jadi tidak cukup dengan menggunakan itu. Jadi ini sebenarnya kesamaan dari dua yang terakhir adalah kotaknya tidak bisa dibedakan lagi gitu ya, dua-duanya ya. Yang pertama di sini objeknya bisa dibedakan, ini kotaknya tidak bisa dibedakan. Yang ini juga sama ya, ada kesamaan bahwa kotaknya tidak bisa dibedakan ya. Jadi dengan demikian itu sebetulnya masalah kalau saya punya suatu himpunan, bagaimana cara saya melakukan partisi. Kalian paham apa yang dimaksud dengan partisi? Jadi kalau saya punya himpunan gitu ya, kalau saya mempartisi itu demikian ya. Ya. Jadi apa yang kalau ini asalnya himpunan A, kemudian saya partisi misalnya jika ini sampai AK begitu ya, maka apa yang harus terjadi? Bahwa A ini tentu harus bisa dinyatakan sebagai gabungan dari satu. Ini N aja deh. Ini N. K sama dengan 1 sama dengan N ya. Ini pada saat kita melakukan partisi ya, ini yang harus terjadi ya. Bahwa kemudian apa namanya irisan atau masing-masing ini nggak boleh beririsan. Ini harus kosong. Gitu ya. Jadi kalau mau melakukan partisi ini harus terjadi, yang ini juga harus terjadi gitu ya. Terus yang terakhir apa? Nah ini tambahannya ya. Jadi nanti ada yang mensyaratkan bahwa ininya nggak boleh kosong juga gitu ya. Masing-masing apa partisinya nggak boleh kosong gitu ya. Ini biasanya yang umum dilakukan ya. Nah tapi kemudian boleh saja yang ini apa namanya syarat ketiga ini bisa juga dihilangkan gitu ya. Oke. Nah jadi yang dimaksud di sini kotaknya apa? Sebetulnya bagaimana kemudian kita melakukan ini, melakukan partisi ini menjadi jadi AK ini menjadi kotak gitu. Dan kita tidak akan membedakan gitu ya, apakah apa namanya masuk ke dalam A1 atau A2 atau AI, kita tidak akan membedakan. Yang penting sebetulnya ada berapa banyak kotaknya. Itu yang lebih penting ya. Jadi N kotaknya itu yang lebih penting. Tapi kita tidak membedakan kotaknya di sini ya. Oke. Ya jadi tentu kalau didistribusikan ya itu tadi ya bahwa tidak ada unsur yang sama masuk ke dalam dua kotak ya, enggak ya,
Begitu dia masuk ke satu kotak ya sudah gitu ya. Dia nggak akan bisa masuk ke kotak yang lain. Ya. Oke, jadi sekali lagi saya tidak akan masuk ke sini ya. Jadi ini untuk kotak yang tidak dapat dibedakan, ini sebetulnya masalah partisi gitu ya, masalah ini. Ya. Nah, nanti menghitungnya sekali lagi ini membutuhkan sesuatu yang lebih banyak dibandingkan dibandingkan kombinasi ya. Jadi kalau kalian lihat contohnya di dalam buku untuk contoh-contoh ini pada akhirnya yang dilakukan adalah dengan meliskan saja ya, mendaftarkan karena memang secara umum tidak ada formula tidak ada formula yang eksplisit untuk masalah partisi ini ya. Jadi formulanya rumit sekali ya. Jadi mungkin nanti saat kita ngomong tentang fungsi pembangkit, kalau sempat saya nanti berilah tambahan terkait dengan bilangan Stirling jenis kedua ini ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya kira dengan demikian ya dua topik yang terakhir ini tidak kita bicarakan secara detail ya. Ya, tadi saya menceritakan tentang partisi ini untuk kalian bisa melihat sense-nya apa sih yang dimaksud kotak yang tidak bisa dibedakan gitu ya. Oke. Oke, oke. Nah, sisanya saya kira ini Bu Rino menuliskan beberapa soal ya dengan petunjuknya bahwa ini adalah kombinasi yang itu ya. Jadi saya akan tinggalkan untuk kalian lakukan sendiri ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya kira kita akhiri saja kuliah hari ini. Daftar hadirnya sebetulnya saya mulai jam 8.40, tapi saya geser saja ya. Nah, sekarang saya. Ya, jadi sekali lagi UTS kita lakukan hari Sabtu, ya.